Kamu pasti selingkuh kan? Kamu ngomong apa sih, Mas? Dia ini teman aku, bukan siapa-siapa. Udah, kamu gak usah bohong lagi sama aku. Ini teman kamu dan bukan selingkuhan kamu. Aku mau lihat handphone kamu. Ih, kamu apa-apaan sih, Mas? Hah? Boleh lihat. Ayah, kenapa ayah marahin ibu? Diam. Campur. Sekarang kamu masuk sama. Masuk. Kamu jangan bentak-bentak anak aku ya. Jangan jahatin ibu. Kamu beruntung di sini ada anak-anak. Kalau sampai gak ada mereka, aku habisi kamu sekarang. Ayah, udah jangan sakitin ibu. Kamu akan berguna. Apa sih maksud kamu, Mas? Kamu tuh kerjanya marah-marah aja terus. Aku dagang nggak boleh. Aku keluar sama anak-anak juga nggak boleh. Aku tuh pusing sama kamu, Mas. Berani kamu sama aku, ha? Kalau iya kenapa? Banding official, program ini diangkat dari kejadian nyata yang ditayangkan kembali. Banding official, dalam bentuk reka adegan semua karakter bukanlah pelaku sesungguhnya. Banding official berdasarkan catatan kasus. Banding official yang ditangani oleh psikolog tokoh yang terlibat dalam cerita ini. Diperankan oleh talent demi menjaga kerahasiaan identitas pelaku. Jangan lupa subscribe, comment, share, dan like. Berikan saran jika Anda suka kisah nyata ini. Ini ibu-ibu pagi-pagi kok udah pada ngegosip aja ya? Saya sih yang salah. Saya lupa ngasih tahu ke suami untuk lapor ke Pak RT. Bener dari orangnya nih. Ini mah bukan gosip, Bu. Ini mah kita kan nanya ke orangnya langsung. Iya. Terus? Udah ah. Saya mau belanja dulu, nanti kehabisan lagi sama ibu-ibu. Oh iya Bu, ini jadi berapa semuanya Bu? 25.000 aja Mbak. Oh 25.000. Yaudah nih uangnya. Ini Bu, kalau gitu saya duluan ya ibu-ibu. Ya. Oh iya, Bu. Nah, itu warisan mau gimana ya? Mau saya datang ke rumah atau gimana, Bu? Oh iya Bu, saya sampai lupa. Mending ibu aja yang ke rumah. Ya udah deh kalau kayak gitu, entar saya mampir ke rumah Ibu ya. Oh ya udah kalau gitu. Iya. Saya pamit ya ibu-ibu. Beberapa hari kemudian, Fitri pun akhirnya membawa sang suami untuk bertemu dengan ketua RT setempat. Oh, Mbak Fitri. Ini suami barunya ya? Ya Pak RT, ini suami baru saya, namanya Dery. Iya Pak RT, saya minta maaf, saya lupa Pak. Kamu tahu nggak? Yang kamu nikahin ini adalah warga saya. Dan kamu numpang di rumah dia. Jadi seharusnya kamu itu wajib lapor kepada saya sebagai RT di sini. Jangan diam aja dong. Bagaimana kamu ini? Sekali lagi saya minta maaf Pak RT. Saya setiap hari pulang larut malam. Jadi saya belum sempat untuk lapor ke rumah Bapak. Ya sudah, jangan lupa. Kamu urus semua surat-surat kependudukannya dan segera laporkan kepada saya agar saya bisa mendatanya. Jangan lupa ya, segera. Sekali lagi saya minta maaf. Ya, sudah. Kita berdua permisi dulu ya. Ya. Waalaikumsalam. Dasar kebangetan tuh RT. Dery seolah tak terima dengan kata-kata Pak RT yang memarahinya lantaran tak meminta izin kepadanya. Ia pun tak ingin lagi berhadapan dengan Pak RT dan memilih sang istri untuk menemui Sarmawi jika surat-surat yang diminta rampung dibuat. Bagian kamu sih juga, bukannya langsung lapor, malah tarsok. Singgung kali tuh Pak RT-nya. Seharusnya tuh kamu yang lapor sama Pak RT. Kamu jadi nyalahin aku sih. Kamu kan yang warga di sini, bukan aku. Kamu ngomongnya gitu sih Mas? Kamu yang jadi kepala keluarga aku. Ya harusnya kamu dong yang ngadep ke Pak RT, sekalian kenalan juga. Pokoknya aku nggak mau tahu, nanti kamu yang ngadepin RT. Kok kamu gitu sih Mas? Aku malas perdebatkan masalah yang sepele seperti ini. Oh iya, kakak kamu mana? Kok belum nongol? Kakakmu genit, Bu. Dandan aja lama. Anak kecil tadi ngomong apa pinter banget ya ngomongnya. Udah sana berangkat nanti kesiangan lagi. Yaudah Bu, Ana berangkat ya. Iya, siapa juga yang ngajak kamu? Tuh kan, Bu, kakaknya iseng, nggak mau ngajak aku. Tuh, kakak nakal, Bu. Kakak kan cuma bercanda sayang. Udah sana berangkat. Nah, jangan bete gitu dong. Yuk, berangkat yuk. Dadah Ibu. Hati-hati ya. Iya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, gimana? Udah nemu belum orang yang buat jaga toko kita? Udah, besok dia udah mulai kerja. Kok kamu nggak bilang sama aku sih kalau udah dapat orangnya? Fitri sedikit kecewa kepada Dery lantaran tanpa sepengetahuan dirinya, Dery telah merekrut pegawai kios. Fitri khawatir jika karyawan tersebut tak bisa dipercaya. Ya udah deh, kalau menurut kamu dia baik, bisa dipercaya, ya aku nurut aja deh. Yaudah kalau gitu, sekarang aku mau pergi dulu. Yuk. Kamu hati-hati ya Mas. Waalaikumsalam. Mbak Fitri. Ibu, pasti mau ngambil uang arisan ya? Jadi tahu aja, mungkin di jidat saya ada tulisan mau nagih uang arisan ya. Ya udah bentar ya Bu, saya ambilkan dulu uang arisannya.
Nih Bu uangnya. Maaf loh Bu, jadi ngerepotin Ibu. Yaudah, mampir dulu Mbak. Kayaknya nggak bisa deh, soalnya saya terburu-buru juga mau menagih yang lain juga di rumah-rumah. Jadi kayak gitu, saya permisi dulu ya Mbak ya. Iya, sama-sama. Makasih ya. Kamu bisa aja Mas. Lagian kan sekarang aku udah punya suami. Entah ada angin apa, Derry yang baru datang dari toko tiba-tiba marah kepada Fitri. Lantaran ia melihat istrinya itu tengah asik menerima telepon dari seseorang. Kamu pasti selingkuh kan? Kamu ngomong apa sih Mas? Dia ini teman aku, bukan siapa-siapa. Udahlah, kamu gak usah bohong lagi sama aku. Teman kamu dan bukan selingkuhan kamu. Aku mau lihat yang pertama. Kamu apa-apaan sih Mas? Hah? Derry pun curiga jika selama Fitri tinggal di rumah, istrinya itu bermain api dengan pria lain. Kamu gak ada main sama laki-laki lain. Boleh lihat itu. Ayah, kenapa Ayah marahin Ibu? Diam, campur. Sekarang kamu masuk. Masuk. Kamu jangan bentak-bentak anak aku ya. Aku gak peduli. Hanya beberapa bulan, setetes bahagia pernah dicecap Fitri saat mengayuh bahtera dengan Derry. Keributan demi keributan sering mewarnai rumah tangga keduanya hingga terdengar ke telinga tetangganya. Ma, dulu. Ada apa sih, Pak? Aku udah merasa Fitriku dengan Mbak Fitri. Coba deh kamu lihat, Pak. Takutnya terjadi apa-apa sama Mbak Fitri, Pak. Aku cek dulu ya. Iya, Pak. Iya. Assalamualaikum. Permisi, Mbak Fitri. Ada apa ya? Gak ada apa-apa kok Pak. Cuma ada sedikit masalah aja. Yang benar nggak ada apa-apa. Tapi udah saya selesaikan. Iya, gak ada apa-apa. Oh gitu. Kalau gitu selesai masalah jangan teriak-teriak. Gak enak sama tetangga yang lain. Ganggu istirahatnya. Saya minta maaf sama Bapak dan warga lainnya. Tapi semuanya udah saya selesaikan. Oh, kalau begitu saya permisi dulu ya. Assalamualaikum. Mbak Fitri, semalam itu ada apaan sih? Kok teriak-teriak gitu? Oh, nggak ada apa-apa kok Bu. Cekcok mulut hingga pertengkaran hebat yang terjadi dalam rumah tangga Derry dan Fitri menjadi ladang gosip bagi para tetangga. Deh, kirain Mbak Fitrinya kenapa-kenapa. Udah, nggak usah ngomongin itu lagi. Ini kita belanja aja, nanti saya habisin loh belanjaannya. Ayo loh, mau dibeli semua sama Mbak Fitri. Bu, bisa aja deh. Yaudah Bu, nih mana ininya nih? Ini aja Bu. Kapan nih kita punya mobil? Kan enak Bu kalau punya mobil. Emang kenapa kalau naik motor? Gak enak Bu kalau pakai motor. Gak bisa bareng-bareng. Iya, nanti kalau Ibu udah ada cukup uang, kita beli ya. Yaudah Bu, mobilnya gak usah yang gede-gede, yang kecil juga gak apa-apa. Iya, bawel anak Ibu. Makasih Ibu. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tumben Mas, jam segini kamu udah pulang. Keinginan Fitri untuk memiliki kendaraan roda 4 itu langsung diutarakan Fitri kepada suaminya. Gimana kalau kita beli mobil aja? Itu buat belanja daripada kamu naik motor terus kan? Kamu tuh bener-bener ya? Mintanya tuh yang aneh-aneh. Penuhin dulu kebutuhan toko. Bukannya sambutan baik yang didapat, Fitri justru mendapat amukan dari Derry. Kamu aja ngelarang aku untuk sana. Susah banget dibilangin sama suami. Mungkin kamu mau ngapain sih? Mau ngapain kamu ke toko? Sama kamu udah buka usaha. Ya, emang sehari-hari hidupnya di sana. Dan asal kamu tahu ya Mas, sebelum sama kamu aku bisa mencukupi untuk kedua anakku. Dan mulai besok aku bakal ke toko. Titik. Aku bilang tidak. Tidak. Semua hasil penjualan di toko aku yang pegang. Karena aku males Mas, minta-minta terus tiap hari untuk kebutuhan. Jadi itu mau kamu? Ambil. Entah ada angin apa, tiba-tiba Derry lebih sering menghabiskan waktu di luar ketimbang di rumah. Bahkan, Fitri pun menaruh curiga kepada suaminya itu lantaran penampilannya dinilai tak seperti Kamu biasa. kan udah jadi suami aku. Aku juga berhak tahu kamu mau pergi kemana. Ini bukan urusan kamu. Oh, gitu? Iya. Oke, kalau gitu kamu mendingan gak usah pulang sekalian Mas. Itu maunya kamu. Oke, aku pergi. Ya Allah, kenapa kau berikan aku cobaan seberat ini? Fitri begitu nelangsa. Derry yang pada mulanya dikenal sebagai sosok pria yang bertanggung jawab, justru berbalik 180 derajat. Melihat kerap terjadi pertikaian ibu dengan ayah sambungnya itu, kedua putrinya itu merasa prihatin dengan kondisi sang bunda. Ibu kenapa sih Bu? Baru berapa bulan nikah sama ayah udah berantem terus? Udah, kamu jadi kasihan lihat ibu. Kalian hari ini libur kan? Emangnya kenapa Bu? Ibu mau ngajak kita jalan-jalan ya? Ibu mau ngajak kalian lihat-lihat mobil. Yang bener Bu. Asik, ibu mau beli mobil. Seolah ingin melepas kegundahan hati yang selalu berselisih dengan sang suami, Fitri memilih mengajak kedua anaknya untuk pergi ke sebuah showroom mobil. Ada yang bisa saya bantu Bu? Kita lihat dulu ya Mbak. Kali aja ada yang cocok. Oh iya silahkan. Bu, ini aja mobilnya bagus. Ma, uangnya harus banyak.
uang ibu kan nggak cukup. Tahu nih kakak, ibu kan maunya mobil kecil. Mending yang ini aja, bagus, cocok lagi buat ibu. Iya pengennya sih mbak, tapi ya saya masih belum cukup. Terus mau yang mana dong Bu? Ya sabar dong sayang. Emang beli mobil itu kayak beli kacang di warung apa? Kalau ibu salah beli gimana? Kan nggak bisa dibalikin lagi, ya kan tante? Bisa aja sih, cuman harus ganti DP lagi deh. Ya udah mbak, nanti saya balik lagi deh ya. Oh iya nggak apa-apa, nanti kalau sudah ada yang cocok bisa hubungi saya. Makasih ya mbak ya. Iya sama-sama. Makasih ya mbak. Iya. Permisi. Bu, ini orang-orang pada kemana sih? Nggak ada yang keluar satupun. Halo? Bu, kamu di mana sih? Aku lagi di jalan mas sama anak-anak. Di jalan mana? Cepet pulang. Ya iya mas, bentar lagi aku sampai. Dasar istri nggak tahu diri. Bukannya jaga rumah, malah jalan-jalan. Dery yang semalaman tidak pulang, tiba-tiba amarahnya kembali membuncah saat mengetahui Fitri dan kedua anaknya tak ada di rumah. Kalau dia pulang, habis. Jadi begini kerjaan kalian selama saya nggak ada di rumah. Jalan-jalan gak jelas. Habisin duit. Aku ini mencari duit. Susah payah. Apa sih maksud kamu mas? Kamu tuh kerjanya marah-marah aja terus. Kakak sama adek, masuk ke kamar duluan ya. Dery menduga jika kepergian Fitri beserta kedua anaknya itu untuk menghambur-hamburkan uang. Fitri pun tak terima atas apa yang dituduhkan sang suami kepadanya. Kamu tuh gak usah nuduh aku yang enggak ya. Aku dagang nggak boleh. Aku keluar sama anak-anak juga nggak boleh. Aku tuh pusing sama kamu mas. Mari kamu sama aku. Oh iya kenapa? Batin kedua putri Fitri menjerit melihat ibu kandungnya itu sering diperlakukan kasar oleh ayah sambungnya. Namun keduanya pun tak mampu berbuat apa-apa. Saya juga kenapa-napa. Ibu nangis kak. Ayo kita tolong ibu. Jangan deh, kita di sini aja ya. Jangan deh. Enggak, aku mau ke ibu. Jangan deh. Ibu jangan jahatin ibu. Kamu beruntung sini ada anak-anak. Kalau sampai gak ada mereka, aku habisin kamu sekarang. Ayah, udah jangan sakitin ibu. Lebih baik aku pergi dari sini daripada aku di sini sama orang-orang. Orang-orang gak berguna. Meski terus menderita batin dan fisik, tapi entah apa yang membuat Fitri terus bertahan. Dek, kamu tahu Om Oki nggak? Itu yang penjual burung. Apa? Yang benar? Iya. Sayang, ibu mau ke toko dulu ya. Sekalian mau ngecek. Loh, kan ibu nggak boleh keluar sama ayah. Nanti ibu dimarahin loh. Aku nggak mau, Bu. Enggak kok sayang, ayah nggak bakal marah. Lagian kan ayah juga pernah bilang kalau ibu boleh sesekali ke sana. Ini adek kenapa kok murung? Kok tiba-tiba meluk ibu? Yaudah ibu, jalan dulu ya. Kakak jagain adek loh. Iya, Bu. Assalamualaikum. Ibu, tumben ibu kesini. Iya Ras, lagian kan saya juga udah lama nggak kesini. Iya ya Bu, untuk saat ini sih alhamdulillah Bu. Barang juga nggak kekurangan, pendapatan juga lumayan rame. Terus Bapak sering kesini nggak? Jarang Bu, udah semingguan ini Bapak nggak kelihatan. Kemana dia ya? Katanya ada di sini terus. Ibu kenapa Bu? Nggak apa-apa kok. Oh iya, saya boleh lihat laporan keuangan nggak? Boleh Bu. Pendapatan dan pengeluaran udah Laras catat di situ. Ya udah. Kalau ada apa-apa kamu kabarin saya aja ya. Iya Bu. Saya pamit dulu. Iya Bu, hati-hati ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Apa benar ini Ibu Fitri? Iya Mbak. Ini siapa ya? Saya marketing mobil yang waktu itu Bu. Iya Mbak, ada apa ya Mbak? Sepulang dari kios, kabar baik menghampiri Fitri. Persyaratan pengajuan kredit mobil di ACC oleh pihak showroom. Hal tersebut membuat wanita yang dikenal periang oleh tetangganya itu bukan kepalang bahagia. Jadi gimana, saya yang antar ke rumah Ibu atau Ibu ambil di kantor? Mbaknya aja deh Mbak yang nganterin ke rumah saya. Soalnya di rumah saya lagi nggak ada siapa-siapa Mbak. Oke siap, nanti sore saya kirim ya. Ya udah, makasih ya Mbak ya. Ya, sama-sama. Alhamdulillah. Ibu kenapa sih ketawa-ketawa sendiri? Sayang, akhirnya kita punya mobil. Beneran Bu? Alhamdulillah. Kabar bahagia itu pun langsung dibagikan kepada kedua putrinya. Yeay, kita punya mobil. Makasih Ibu. Sama-sama. Makasih Ibu. Yeay, punya mobil. Yeay, punya mobil. Coy, gimana sih?
Pas udah nikah, ini cantik, bohai, lu malah nggak pulang-pulang. Waktu belum nikah, lu pengen nikah. Gue udah muak sama bini gue. Terlalu banyak permintaan. Perasaan gua, bini lu adem-adem aja. Lagian lu juga salah, coy. Bini lu kan dagang. Lu jangan simpen atau lu larang dia keluar di rumah aja. Maksud gue tuh kan baik. Gue pengen kalau istri gue itu di rumah, jagain rumah, jagain keluarga, urus anak. Kalau bisnis biar gue yang ngatur. Ini lu salah lagi. Jadi kan bini lu tuh ada penghasilan, lu ada penghasilan. Jadi kan lu dapat penghasilan gombal. Tahu lah. Pusing gue. Oke. Mbak, Bu, ini saya dari dealer mau memberikan mobil yang waktu Ibu pesan. Ada apa, Bu? Mobilnya udah datang. Ini, Mbak. Berkas sama. Wah, mobilnya bagus banget, mana suka. Sama Ibu juga. Makasih ya, Mbak ya. Saya permisi ya. Ibu kita jalan-jalan ya, Bu. Kita lihat mobilnya yuk. Ini Bu, udah gak sabar nih. Ayo deh. Ayo. Wah, mobilnya bagus banget, Bu. Kita jalan-jalan ya. Kamu keseneng kan, Dek? Seneng banget, Kak. Yaudah kita masuk ya, siap-siap buat jalan-jalan. Mas Dery. Ih, Mas selamat ya Mas ya. Akhirnya kebeli mobil juga Mas Derynya. Pasti tuh toko dagangannya laku. Beli mobil dari mana sih, Mbak? Orang saya nggak beli mobil kok. Ih, Mas Dery nggak usah ngerendah gitu. Buktinya tuh ada di rumah mobil barunya. Masa Mas Dery nggak tahu sih? Kok saya nggak tahu ya? Wah, pasti nih istrinya Mas Dery buat kejutan untuk Mas Derynya. Ya mungkin juga sih. Ibu. Di depan mobil siapa? Kok parkir di situ sih? Mobil kita, Mas. Bagus kan? Maksud kamu apa? Beli mobil tanpa sepengetahuan aku? Jika Fitri dan kedua putrinya itu bahagia lantaran mendapatkan mobil baru, justru berbanding terbalik dengan suaminya. Dery sangat marah kalau mengetahui sang istri membeli sebuah mobil. Aku nggak mau tahu. Kamu balikin tuh mobil dan kamu ambil duitnya kembali. Kok kamu kayak anak kecil gini sih? Ya nggak mungkin lah aku ngambil uangnya lagi. Mobilnya aja udah ada di depan. Pokoknya kamu balikin mobil dan ambil duitnya kembali. Kamu kira gampang cari duit? Kamu tuh jangan labil deh ya. Nggak mungkin lah aku ngambil lagi uangnya. Aku nggak mau tahu. Wah, Mbak Fitri hebat ya. Semenjak nikah sama suami yang sekarang, Mbak udah bisa beli mobil baru. Si Ibu bisa aja. Tapi alhamdulillah lah, Bu. Sedikit-sedikit berubah. Lumayan buat belanja keperluan toko. Saya doain buat semoga lancar usaha, Bu. Iya, Bu. Amin, amin. Makasih ya, Bu, doanya. Iya, Bu. Iya, Nanti kalau mau belanja, ajak-ajak kita ya Mbak Fitri ya. Biar bisa nyobain mobil baru. Kita mau jalan kemana? Kemana, Bu? Kemana? Kasih, Mas. Aku mau membahas soal mobil itu. Biarin aja lah, Mas. Enggak aku ngantuk. Besok aja kita ngomongin itu. Kita harus bahas ini sekarang juga. Kamu mau mobil itu masih ada di sini dan bayar cicilan semua. Apa? Enak aja. Kamu udah janji pas waktu nikahin aku. Kamu bakal memenuhi semua kebutuhan keluarga aku. Tapi apa? Sekarang kamu malah kayak gini. Dasar laki-laki nggak bertanggung jawab. Apa kamu bilang? Coba kamu bilang sekarang. Kamu itu laki-laki yang suka ingkar janji dan gak bertanggung jawab. Tiap ada masalah selalu pergi. Bayar atas semua perbuatan kamu. Aku gak peduli. Mendengar cacian dan pukulan sang istri, Dery pun seketika kehilangan akal. Ia pun naik pitam dan langsung menganiaya istri yang baru dinikahi 1 tahun lalu itu. Sekarang kamu akan membayar atas semua perbuatan kamu. Mas, kamu apa-apaan, Mas? Diam. Dasar wanita tidak tahu diri. Pak, kamu dengar suara teriak minta tolong nggak? Iya, jangan-jangan Mbak Fitri berantem lagi sama suami barunya itu. Tapi sekarang sudah tidak terdengar lagi, Pak. Mungkin sudah selesai kali ya, Pak. Ya udah, semoga nggak terjadi apa-apa sama mereka. Ya, Pak. Ibu!
keluarga aku sendiri. Hilangin aku lebih baik. Melihat istri dan kedua anak tirinya sudah tak lagi bernyawa, Dery pun mencari akal agar tindakannya itu tak dicurigai orang lain. Mengakhiri hidup dengan cara bunuh dirilah yang akhirnya ia lakukan. Bu, tumben ya Mbak Fitri gak keluar. Tapi semalam aku dengar suara minta tolong lah Bu dari rumahnya Mbak Fitri. Siang itu warga curiga melihat kondisi rumah Fitri yang terlihat sunyi, layaknya tak berpenghuni. Ditambah, tetangga mendengar ada teriakan minta tolong di kediaman Fitri. Karena khawatir terjadi sesuatu, warga pun mengajak ketua RT untuk melihat kondisi rumah Fitri. Waalaikumsalam. Ya, ada apa? Pak RT, semalam saya dengar suara teriak-teriak minta tolong di rumahnya Mbak Fitri, Pak RT. Yuk kita cek ke sana. Ayo. Mbak Fitri, permisi. Oh iya sudah, masuk saja. Benar saja, warga yang ditemani RT melihat Fitri dan kedua anaknya sudah bersimbah darah di atas kasur kamarnya. Pak RT, ini ada Mas Dery masih hidup di dapur. Cepat Pak, kasihan dia sekarang. Ayo cepat kita bantu Pak Dery. Kamu lapor ke polisi ya. Oh iya Pak, baik Pak. Melihat kejadian mengerikan itu, warga pun langsung menghubungi pihak berwajib. Mendapat laporan dari warga, polisi pun langsung bergerak cepat dan langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Bapak, bagaimana kondisi Bapak? Sudah membaikkah? Saya sekarang sudah mulai membaik. Syukurlah kalau begitu. Pak, saya minta maaf karena saya sudah menghabisi istri dan kedua anak tiri saya. Kenapa Bapak tega seperti itu? Saya hilaf. Waktu itu saya terbawa emosi, sehingga saya tega melakukan semua itu. Sekarang saya menyesal. Setelah menerima bukti-bukti dan keterangan saksi serta pengakuan langsung dari pelaku, polisi akhirnya menetapkan Dery sebagai tersangka. Jangan luapkan amarah, apalagi hanya karena masalah keluarga. Jika tak sanggup menanggung risiko, lebih baik sudahi saja daripada berujung petaka.